saya Utami Pernika dengan NIM 2410201011, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kemampuan dan inteligensi. Simak videonya sampai selesai ya. Apa itu inteligensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inteligensi itu adalah kemampuan kita untuk cepat bereaksi atau punya akal sehat untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah fisik di lapangan maupun masalah mental di pikiran. Dan ada juga pendapat para ahli tentang inteligensi. Menurut Santrok 2008, merupakan kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta menyesuaikan diri dan belajar dari pengalaman hidup. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa inteligensi adalah kemampuan potensial individu dalam menyesuaikan diri dan menyesuaikan masalah yang dihadapi sehari-hari sesuai tugas perkembangannya. Yang kedua, dari Onrad 2008 mengemukakan bahwa inteligensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Menurut pendapat David Wessler 1958 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memahami dunia, bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menggunakan sumber daya secara efektif saat menghadapi masalah atau tantangan. Supaya teman-teman lebih mudah memahami, saya akan memberikan sebuah contoh. Bayangkan teman-teman punya PR yang susah banget. Orang yang punya inteligensi tinggi akan mencoba berbagai cara, mencari di internet, bertanya pada teman yang mengerti, atau membuat catatan kecil untuk memecah masalahnya. Mereka tidak gampang menyerah dan fleksibel mencari solusi. Ada jenis-jenis inteligensi. Yang pertama, inteligensi psikologi, yaitu ini yang paling sering kita bahas, kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah yang ada di kepala kita sendiri. Yang kedua, inteligensi kolektif. Ini adalah kecerdasan yang muncul saat sekelompok orang bekerja sama. Kelompok yang anggotanya saling melengkapi dan komunikatif, mereka punya kecerdasan kolektif yang tinggi. Yang ketiga, inteligensi kecerdasan teknologi atau inovatif. Ini mengacu pada kemampuan kita dalam memahami dan mengembangkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan yang sangat relevan di zaman sekarang. Contohnya, saat tim sepak bola memenangkan pertandingan, itu bukan cuma karena satu pemain pintar atau inteligensi psikologi, tapi karena mereka punya strategi yang terpadu dan kerjasama tim yang hebat. Itu namanya inteligensi kolektif. Selanjutnya ada ciri-ciri perbuatan inteligensi. Bagaimana kita tahu kalau seseorang sedang menggunakan kecerdasannya dengan baik? Ada 3 ciri utama dalam tindakannya. Yang pertama, konsentrasi atau fokus, yaitu mampu fokus penuh pada apa yang sedang dikerjakan tanpa gampang teralihkan. Yang kedua, adaptasi atau penyesuaian, yaitu gampang menyesuaikan diri dengan situasi baru atau perubahan yang terjadi. Yang ketiga, bersikap kritis atau menganalisis, yaitu mereka tidak asal terima informasi. Mereka bertanya, menganalisis, dan mencari tahu alasan di balik setiap hal. Contohnya, saat belajar, orang cerdas bisa berkonsentrasi penuh selama 1 jam tanpa mengecek HP. Ketika jadwal ujian berubah, mereka langsung beradaptasi dan menyusun rencana belajar baru. Dan saat mereka membaca berita, mereka tidak langsung percaya, tetapi mencari sumber lain untuk bersikap kritis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Kecerdasan kita itu dipengaruhi oleh 2 hal yang besar yang saling berkaitan. Yang pertama, faktor genetik atau bawaan. Ini adalah modal awal atau potensi yang kita dapatkan dari orang tua. Genetik menentukan seberapa besar kapasitas otak kita. Yang kedua, faktor lingkungan atau stimulasi.
Ini adalah kunci untuk mengembangkan potensi itu. Seberapa baik lingkungan sekitar kita seperti gizi, yaitu makanan bergizi untuk nutrisi otak, seperti pendidikan, yaitu kualitas sekolah atau pelatihan yang kita dapatkan, seperti kesehatan fisik dan mental, yaitu kondisi tubuh dan pikiran yang sehat. Contohnya, anggap genetik itu seperti bibit tanaman unggul. Bibit itu punya potensi hasil yang besar, tapi kalau ditanam di tanah kering, kurang air dan jarang disiram atau lingkungan buruk, hasilnya tidak akan maksimal. Sebaliknya, bibit biasa kalau dirawat baik atau lingkungan baik bisa tumbuh lebih baik daripada bibit unggul yang diabaikan. Selanjutnya ada indikator pengukuran inteligensi. Kita mengukur kecerdasan tidak hanya dari satu tes, ada beberapa cara untuk melihatnya. Yang pertama, tes IQ, yaitu tes standar untuk mengukur kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Yang kedua, tes bakat, yaitu untuk melihat potensi spesifik kita, misalnya di bidang bahasa atau teknik. Yang ketiga, observasi perilaku, yaitu mengamati bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi di dunia nyata. Yang keempat, prestasi akademik dan non-akademik, yaitu nilai sekolah, medali olahraga, atau keberhasilan dalam organisasi. Contohnya, seseorang mungkin punya skor tes IQ yang standar, tapi dia bisa membuat bisnis kecil yang sukses sejak remaja, atau prestasi non-akademik, dan sangat pandai berbicara di depan umum atau observasi perilaku. Ini menunjukkan ia punya kecerdasan praktik dan interpersonal yang tinggi. Yang selanjutnya ada cara mengembangkan inteligensi. Untuk menjadi lebih cerdas, kita harus proaktif. Yang pertama, latih berpikir kritis. Jangan mudah percaya, selalu cari tahu kebenaran di baliknya. Yang kedua, membaca dan belajar aktif. Terus masukkan ilmu baru dan jangan cuma baca, tetapi juga diskusikan atau praktikkan. Yang ketiga, tingkatkan stimulasi lingkungan. Coba hobi baru, pergi ke tempat baru, atau temui orang-orang yang baru berbeda. Yang keempat, pola hidup sehat. Tidur cukup, makan sehat, dan olahraga. Otak juga butuh tubuh yang fit. Yang kelima, belajar keterampilan baru. Ambil kursus yang belum pernah dicoba, seperti coding, menjahit, atau bahasa asing. Contohnya, kita bisa tantang diri kita dengan belajar main alat musik, misalnya gitar. Ini melatih koordinasi otak dan tangan, membaca not balok, dan juga kreativitas. Ini adalah latihan kecerdasan yang menyenangkan. Selanjutnya ada perkembangan inteligensi dari masa ke masa. Kecerdasan kita berubah fokus seiring bertambahnya usia. Mulai dari anak-anak, yaitu kecerdasan berkembang sangat cepat. Mereka menyerap semua hal baru seperti spons. Yang selanjutnya ada remaja, mulai bisa mikir hal-hal abstrak seperti cinta, keadilan, dan masa depan. Yang selanjutnya ada dewasa. Kecerdasan menjadi lebih praktis. Mereka menggunakan pengalaman bertahun-tahun untuk memecahkan masalah kerja, keluarga, dan finansial. Yang selanjutnya ada lansia. Walaupun kecepatan mengingat mungkin melambat, kebijaksanaan dan pengetahuan mereka atau kecerdasan kristalisasi tetap tinggi, terutama jika mereka tetap aktif belajar. Contohnya, anak kecil berpikir, kalau saya jatuh sakit, sedangkan remaja berpikir, apa arti jatuh cinta? Dan dewasa berpikir, bagaimana caranya agar saya tidak jatuh bangkrut? Setiap tahap punya fokus kecerdasan yang berbeda. Selanjutnya ada contoh penerapan inteligensi. Ketika Rani melihat teman-temannya sulit memahami materi matematika, dia tidak menyalahkan teman-temannya. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mencari cara penyampaian yang lebih efektif, yaitu dengan gambar dan langkah sederhana. Ini adalah bukti kecerdasan yang berfokus pada solusi dan adaptasi. Selanjutnya ada hubungan inteligensi dengan kehidupan seseorang. Inteligensi bukan hanya soal jadi pintar, tapi soal kualitas hidup. Yang
Yang pertama, memperkuat kemampuan, yaitu membantu kita sukses di sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Yang kedua, membuat gampang beradaptasi, yaitu orang cerdas lebih mudah menyesuaikan diri di tempat baru dan tampil baik. Yang ketiga, belajar dari kesalahan, yaitu orang cerdas bukan berarti tidak pernah salah, tapi mereka cepat fokus menganalisis kesalahan itu dan memperbaiki diri agar tidak terulang lagi. Selanjutnya, pengaruh teknologi terhadap inteligensi. Teknologi itu pisau bermata dua bagi kecerdasan kita. Kalau di sisi baik, teknologi membuat kita cepat dapat informasi dan bisa melatih kita menganalisis informasi dari berbagai sumber. Di sisi buruk, kalau dipakai berlebihan, seperti main game atau scroll tanpa henti, teknologi bisa menurunkan fokus kita, membuat kita sulit berkonsentrasi pada tugas yang panjang dan rumit. Contohnya, kita bisa belajar tentang sejarah dunia dari video YouTube dalam 10 menit, itu yang positif. Tapi karena kita terbiasa dengan yang serba cepat, saat harus membaca buku tebal selama 1 jam, kita jadi gelisah dan gak bisa fokus, itu dampak yang negatif. Selanjutnya ada faktor penghambat perkembangan inteligensi. Ini adalah musuh kecerdasan kita. Hindari faktor-faktor ini agar otak kita tetap prima. Yang pertama, stres berat dan lama, yaitu stres merusak otak dan bikin kita susah mikir jernih. Yang kedua, ada kurang tidur. Saat tidur, otak memproses informasi. Kurang tidur bikin memori dan fokus kacau. Yang ketiga, lingkungan yang tidak aman. Lingkungan yang tidak nyaman membuat kita cemas, sehingga otak sibuk melindungi diri daripada belajar. Yang keempat, ada kurang stimulasi. Kalau kita cuma melakukan hal yang sama terus-menerus, otak jadi malas dan kemampuan kita tidak berkembang. Yang selanjutnya, cara meningkatkan inteligensi. Ada 5 langkah sederhana yang bisa membuat kita jauh lebih cerdas. Yang pertama, membaca dan belajar aktif. Isi terus tangki bensin pengetahuan kita. Yang kedua, latihan memecahkan masalah. Cari tantangan, selesaikan teka-teki, perbaiki barang rusak atau atur anggaran bulanan. Yang ketiga, jaga kesehatan otak, makanan sehat, meditasi, dan hindari bergadang. Yang keempat, tingkatkan kreativitas. Coba menulis cerita, menggambar, atau ide-ide di luar kebiasaan. Yang kelima, latih kecerdasan emosional, yaitu belajar mengendalikan emosi saat marah dan belajar memahami perasaan orang lain. Selanjutnya ada peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua adalah tim sukses utama kita. Peran mereka sangat penting, yaitu memberi stimulasi, menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang, bukan sekadar tugas hafalan. Selanjutnya, dukung rasa ingin tahu. Jangan memarahi anak yang banyak bertanya, tapi justru jawab dan dorong mereka untuk terus mencari tahu. Selanjutnya, ciptakan lingkungan aman, yaitu suasana rumah dan sekolah harus nyaman, jauh dari tekanan, agar anak berani mencoba dan tidak takut gagal. Jadi, kesimpulan dari materi kemampuan dan inteligensi membantu seseorang memahami dan menyelesaikan masalah, dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kemampuan ini penting dalam kehidupan sehari-hari, namun keberhasilan juga ditentukan oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Semoga materi ini mendorong kita untuk terus belajar dan berkembang. Teman-teman, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar. Jadilah pembelajaran sejati, bukan sekedar penonton ilmu ya. Sekian materi dari saya tentang kemampuan dan inteligensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum